Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi berjumpa dengan kita di sini di Focus Solution Indonesia. Malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari video kemarin yang telah kita upload mengenai meningkatkan keberuntungan. Dimana pada video kemarin kita sudah membahas dengan Mbak Mada juga di sini terkait dengan bagaimana cara kita untuk meningkatkan keberuntungan dengan membersihkan keranjang rezeki kita. Di mana keranjang rezeki tersebut pertamanya diisi dengan awan yang sangat mendung, dan bagaimana cara kita untuk saat ini menghilangkan mendung tersebut dengan memancarkan sinar suci. Dan saat ini kita akan langsung tanyakan kepada Pak Made apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan Pak Made terkait dengan membersihkan keranjang rezeki untuk meningkatkan keberuntungan kita. Terima kasih Anda. Selamat berjumpa kembali dengan saya Made Sweden, dan tentunya Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi ini Anda, kalau kemarin itu kan saya sudah jelaskan bahwasanya ya salah satu kenapa keberuntungan itu bisa seret karena keranjang rezeki kita kotor bahkan bolong kan gitu ya. Ya betul. Nah, salah satu caranya untuk membersihkan adalah dengan menghilangkan mendung-mendung dari emosi kita, dari pikiran kita. Itu jadi dibersihkan dan menghadirkan sinar terang yang suci supaya diri kita itu menjadi jauh lebih bersinar, gitu kan? Ya. Nah, hal yang lainnya lagi yang bisa dilakukan itu adalah dengan menebarkan kebaikan. Ya, jadi menebarkan kebaikan itu yang pertama yang Anda harus berikan kebaikan itu adalah diri Anda. Jadi dengan memberikan asupan makanan yang seimbang, yang bergizi, menghindari untuk memasukkan hal-hal sebetulnya yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi sehingga tubuh Anda itu menjadi sehat, ya, menjadi bahagia. Setiap sel-sel tubuh Anda itu gimana caranya untuk menjadi bahagia? Ya, salah satu caranya adalah memberikan kebaikan kepada sel-sel tubuh Anda melalui apa? Melalui makanan, melalui pikiran juga bisa, melalui perilaku juga bisa. Ya, jadi sehingga sel-sel dalam tubuh Anda itu menjadi bersih. Nah, setelah Anda memberikan kebaikan kepada diri Anda, maka Anda memberikan kebaikan terhadap apa yang Anda kerjakan. Jadi apapun yang sedang Anda kerjakan, kerjakanlah secara bersungguh-sungguh. Kan setiap agama pasti mengajarkan bahwa kerja itu ibadah, kerja itu yadnya, kerja itu persembahan kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Apapun yang Anda kerjakan itu sebetulnya adalah anugerah Tuhan, sehingga harus dikerjakan secara bersungguh-sungguh. Tapi kadang-kala pada saat kita mengerjakan sesuatu Pak Made, ada banyak halangan rintangan yang membuat kita pesimis, takut. Itu apakah yang memutuskan Anda merasa pesimis dan takut itu siapa? keadaan yang kita rasakan? Keadaan yang kita rasakan ya akhirnya memunculkan rasa takut kan? Iya. Tetap yang memutuskan menjadi takut itu siapa? Kita yang merasakan. Ya, kita sendiri. Itu adalah pilihan kita. Gitu, dan setiap saat, setiap momen itu adalah pilihan. Ya. Jadi setiap momen itu adalah pilihan. Kita mau memilih apapun itu bebas. Dan nanti hasilnya yang menentukan apakah pilihan itu baik atau tidak baik. Ya, jadi kalau misalnya ada momen-momen tertentu Anda tidak bisa memberikan kebaikan kepada pekerjaan Anda, ya itu pilihan Anda. Nah, pada saat Anda memilih mengerjakan pekerjaan itu dengan setengah hati dan lain sebagainya, ya tentunya pekerjaan itu juga akan memberikan Anda dapat yang setengah hati juga. Itu di salah satu buku yang saya tulis, saya sebutkan di sana bahwasanya if you love your job will love your life. Jadi bagaimana
setiap pekerjaan yang kita lakukan supaya menjadi berkah bagi diri kita, ya lakukan dengan tulus. Lakukan dengan bersungguh-sungguh sampai hasilnya menjadi terbaik. Bukan di awal kita mengharapkan gitu Bang Ade ya. Enggak. Kerjakan dulu sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik. Terbaik bagi apa? Terbaik bagi hasil yang sebelumnya bagi kita. Terbaik bagi apa? Terbaik bagi diri kita dibandingkan dengan orang lain yang mengerjakannya. Terbaik apa? Terbaik apa sih yang sebetulnya diharapkan oleh perusahaan? Kalau perusahaan mengharapkan kualitas dari pekerjaan yang kita lakukan itu 5, maka yang kita harus lakukan itu adalah 6. Gitu. Karena apa? Kalau kita diharapkan kualitasnya oleh perusahaan itu menghasilkan satu hasil dari pekerjaan kita itu 5, kita menghasilkan 5, itu udah produktif. Tapi belum berprestasi itu loh. Sedangkan yang kita kejar, yang kita harus dapatkan itu adalah prestasi. Gitu. Nah, itu berikan kebaikan kepada pekerjaan-pekerjaan Anda. Nah, itu sebabnya supaya Anda bisa mengerjakan pekerjaan Anda menjadi jauh lebih baik. Ya tentunya diri Anda, value Anda harus selalu menjadi lebih baik. Terus improve diri gitu. Terus improve diri, tingkatkan keterampilan, tingkatkan pengetahuan, ya, tingkatkan sikap dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Jangan tergantung dari orang lain. Kalau Anda tergantung dari orang lain, ya namanya aja tergantung, lama-lama Anda tercekek mati juga kok. Itu ya. Jadilah orang mandiri. Jadilah orang hebat yang mandiri, termasuk dalam pengembangan diri. Ya termasuk juga dalam pengembangan cara-cara kerja di tempat kerja. Gitu. Nah, udah 2 kan kita kasih kebaikan kan? Iya. Diri kita, ya apa yang kita lakukan untuk pekerjaan kita, dan yang ketiga itu adalah berikanlah kebaikan kepada setiap orang. Berarti intinya pertama itu kita memberi terlebih dahulu. Memberi, kita memberi, ya jadi yang namanya ibadah, yadnya atau persembahan itu kan memberi, bukan menerima, gitu ya. Kita memberi kebaikan kepada orang lain, ya contohnya kepada keluarga, kita berikan kebaikannya, kebaikan-kebaikan yang dia butuhkan, baik diminta atau tidak diminta, kita berikan kebaikan itu. Ya termasuk juga kepada rekan-rekan kerja, ya, kepada bawahan, kepada atasan. Kalau saya punya prinsip bekerja dimanapun itu, ya, yang pertama yang ada dalam pikiran saya di samping pekerjaan itu harus menjadi yang terbaik, ya. Tugas saya adalah memudahkan atasan saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memudahkan pekerjaan-pekerjaan bawahan saya, sehingga bawahan saya itu menjadi berprestasi. Nanti kalau bawahan saya berprestasi, sekalipun itu secara langsung bukan untuk saya, tetapi bawahan saya itu bisa mencapai satu tingkat karir yang lebih tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan kontribusi saya sebagai seorang leader di perusahaan. Dan yang kedua, kenapa saya harus selalu berorientasi kepada agar mempermudah pekerjaan atasan saya, ya, karena atasan saya itu adalah guru saya di perusahaan. Atasan saya itu adalah orang tua saya itu di perusahaan, sehingga saya selalu berusaha untuk memudahkan tugas-tugasnya dia. Jadi yang perintil-perintil itu jangan sampai ke atasan. Sedapat mungkin saya selesaikan, begitu saya selesaikan hanya saya menginformasikan, "Bos, saya sudah lakukan ini. Bos, saya sudah lakukan itu." Kalau misalnya itu di luar daripada kewenangan saya, baru saya akan ulun-ulun dulu ke atasan. "Pak, ada hal yang begini, bolehkah saya lakukan begini?" Jadi pertimbangan itu penting dari atasan, karena atasan itu kadang-kadang memiliki
perspektif yang berbeda, yang jauh lebih baik ya daripada perspektif saya gitu. Dan bagaimana kita membaikkan orang lain adalah dengan doa. Misalnya pada saat kita di jalan gitu ya, terus ada orang-orang tiba nyalip, biasanya kan ngedumel kan, bahasa kasar yang keluar kan, ya. Coba mulai sekarang ya, begitu ada orang yang seperti itu, kita doakan, ya Tuhan, selamatkanlah orang-orang yang seperti itu, berikanlah keselamatan kepada mereka. Ya, jadi seperti itu dulu. Jadi jangan baru orang kadang-kadang ngeselin gitu di jalan ya, Anda mencaci maki. Jadi ingat bahwa apa yang Anda katakan kepada orang lain, alam itu akan membalikkan kepada Anda. Gitu. Termasuk juga pada saat belanja, dimanapun Anda belanja, pada saat belanja selesai misalnya membayar dan sebagainya, doakan dagang itu, semoga pedagang ini selalu untung, semoga dagangan mereka ini selalu laris dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan kalau saya belanja, apalagi saya bertemu dengan orang tua yang jualan begitu ya, kadang-kadang misalnya harganya itu 4.000 gitu, saya selalu kasih uang 5.000. Kalian pun ya nggak usah dikembalikan gitu. Dan setelah itu saya doakan supaya dagangan mereka tambah laris. Ya, jadi ingat bahwasanya apa yang kita katakan, sekalipun itu dalam hati, dalam bentuk doa kepada orang lain, itu berbalik loh kepada kita. Jadi di sesi yang sebelumnya pernah saya ceritakan waktu itu saya diajak oleh bapak saya ke hutan, saking asiknya saya main, tinggal dari bapak saya, akhirnya saya manggil bapak gitu ya. Beberapa saat itu ada suara bapak gitu, gue nyentuh dalam bahasa Bali saya pakai ya, siapa itu? Dijawab lagi, siapa itu? Gitu loh. Jadi begitu dekat sama bapak saya katakan ada orang yang meniru ucapan saya. Jadi bapak saya mengatakan itu adalah panggilan suaramu dari tebing, dari alam. Jadi ingat bahwasanya apa yang kita katakan kepada orang lain itu berbalik kepada kita. Termasuk juga gini, di buku saya, salah satu buku saya, kalau nggak salah di Indonesia Feeling itu saya ada tulis. Dulu saya punya langganan Bang Ijen namanya Wayan di sini, orang buta. Nah, biasanya saya datang ke kosnya di sebelah sini. Tapi suatu saat saya minta anak saya untuk mendatangkan dia di sini sampai malam dia izin. Begitu mau pulang, saya bilang, ayo biar diantar oleh si Suma. Saya bilang, nggak usah Pak Made, kalau ada saya pinjam center. Kan ketawa kan, orang muda kok pinjam center gitu loh. Ya, akhirnya saya tanya sampai di bawah di jalan itu, bagaimana kamu bisa melihat? Kan kamu buta, center kan nggak ada gunanya. Jawabannya dia mengejutkan banget. Saya memang nggak bisa melihat, tapi dengan saya membawa center, orang lain akan melihat saya sehingga saya tidak ditabrak. Jadi apapun kebaikan yang kita perbuat untuk orang lain itu adalah untuk diri kita. Demikian juga apapun yang kita lakukan yang jelek-jelek kepada orang lain itu adalah untuk kita juga. Jadi kalau kita sudah menyadari hal yang seperti itu ya sebaik-baiknya ya kita berikan kebaikan kepada orang lain. Itu selalu kita doakan ya dalam berbagai aktivitas lah. Termasuk pada saat belanja itu ya. Gitu ya, semoga dagangannya tambah laris ya Tuhan, semoga pedagang ini keuntungannya berlipat-lipat ya, seperti itu ya. Jadi itu kebaikan yang kita berikan
bersihkan dulu, termasuk juga kepada alam, kepada binatang, ya kita berikan kebaikan itu, sehingga kebaikan-kebaikan itulah yang nantinya bisa menolong untuk membersihkan keranjang rezeki kita, termasuk juga bisa menolong untuk menempel keranjang rezeki kita. Gitu. Ya, itu udah berapa tuh? Lobby, terus baik pada diri sendiri, baik kepada pekerjaan, baik kepada orang lain kan. Nah, yang lainnya adalah berbaik-baiklah dalam pergaulan. Pergaulan juga menjadi salah satu penentu. Salah satu penentu. Ya makanya kalau kamu misalnya nih bergaulnya dengan orang-orang yang tidak bekerja gitu ya, kamu juga akan sulit mendapatkan pekerjaan. Gitu. Kalau kamu misalnya bergaulnya itu hanya kepada level kamu ya, kamu akan sulit mendapatkan promosi seperti itu loh. Maka dari itu pilih dan pilihlah pergaulan. Tidak semua orang yang kita ajak bergaul itu baik dan memberikan kebaikan bagi diri kita. Gitu. Jadi kita juga harus memilah dan memilihnya, dengan siapa kita harus bergaul, menjadi sahabat dan lain sebagainya. Karena mereka itu sangat berpengaruh kepada kita. Gitu. Ya, jadi hati-hati. Gitu, ya. Nah, yang terakhir adalah kalau kita sudah berbaik kepada semuanya ini ya pada akhirnya ingat bahwasanya segala sesuatunya itu kita yakinkan bahwa apapun yang kita lakukan Tuhan itu hadir pada saat itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang jelaskan oleh Pak Made terkait dengan video kemarin terkait dengan bagaimana cara kita untuk meningkatkan keberuntungan. Nah, kalau saya tanya lagi sekali Pak Made, dari segi hipnoterapi apakah dapat membantu kita untuk meningkatkan keberuntungan? Selain tadi yang Pak Made sampaikan untuk cara-cara yang sangat bisa dengan self hypnosis. Ya, dengan self hypnosis. Jadi lakukan self hypnosis, memasuki ke gelombang alfa gitu ya. Nah, di sana lakukan afirmasi ya, bahwasanya setiap orang itu baik kepada saya ya. Apapun yang saya kerjakan ya saya kerjakan dengan bersungguh-sungguh dan pekerjaan itu membawa berkah bagi diri saya dan sebagainya. Lakukan afirmasinya seperti itu kepada diri kita. Itu sehingga ya bawah sadar kita itu memiliki satu rekaman yang baru yang positif. Nah, rekaman inilah yang nantinya itu akan seolah membisik-bisikkan kepada kita untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik sesuai dengan afirmasi yang sudah kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, seperti yang dijelaskan oleh Pak Made bahwa kita dalam meningkatkan keberuntungan harus membersihkan terlebih dahulu keranjang rezeki kita supaya bersih, bersinar dan terhindar dari mendung dan juga hal-hal lain yang menyumbat ataupun sampai bocor keranjang rezeki kita. Nah, untuk statement terakhir Pak Made kepada teman-teman di sini, seperti yang tadi Pak Made sudah sampaikan, cara untuk membersihkan keranjang rezeki, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di sini? Nanti di sesi berikutnya saya akan sharing ya. Kan ini keranjang udah bersih nih. Baik. Tapi kalau mau secara teknis, benar-benar teknis ya, saya siap kok untuk membimbingnya. Gitu, jadi membersihkan, menempel dan lain sebagainya gitu ya, membuat afirmasi dengan self hypnosis dan lain sebagainya. Jadi supaya memudahkan Anda dalam hal melakoni ya kegiatan-kegiatan untuk membersihkan keranjang rezeki ini. Nah, untuk episode nanti ya, itu saya akan lanjutkan ya bagaimana menjadikan keranjang rezeki Anda yang sudah bersih itu menjadi magnet rezeki. Gitu. Ya, jadi
kita bersihkan dulu, setelah itu ditambal bolong-bolongnya. Nah setelah itu baru kita letakkan yang namanya adalah magnet rezeki, supaya secara otomatis itu terjadi apa yang namanya menarik rezeki dari semesta. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Pak Made terkait dengan keranjang rezeki, di mana pada saat pertama kita sudah melakukan pembersihan terkait dengan hal tadi, dan di episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana keranjang rezeki tersebut kita jadikan sebagai magnet yang akan nantinya menarik rezeki-rezeki yang ada di alam semesta. Dan kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan hal ini, bisa langsung menghubungi narasumber kita di 081 327 147747 atau langsung DM dan juga Messenger di Fokus Solution Indonesia di Facebook dan juga Instagram. Baik Om Ade, terima kasih atas waktunya dan kita pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.